Tunggal. Untuk itu sudah hadir Ustadz kita di studio Pro 1 Kadang ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Saya akan sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Ustadz Firdaus Alhamdulillah pagi hari. baik, sehat walafiat. Rani juga ya dan seluruh kru yang bekerja. Amin. Oke, baik. Dan tema kita ini Ustadz terkait dengan menyambut kalender Islam Hijriah Global Tunggal. Benar ya Ustadz? Benar ya. Oke, nanti untuk Anda pendengar langsung dapat bergabung saja melalui telepon, WhatsApp dan juga aplikasi digital. Untuk mulai perjumpaan kita di pagi hari ini kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz Firdaus dengan tema menyambut kalender Islam Hijriah Global Tunggal. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, sungguh sangat bahagia tentunya kita apabila ada kemajuan demi kemajuan kita nikmati. Kalau misalnya waktu usia anak-anak seperti apa bahagia kita dengan perkembangan ilmu, terus waktu remaja terus sampai dewasa ya. Nah, sampai saat ini ya perkembangan itu dirasakan sesuai dengan umur masing-masing. Kalau yang sedang anak-anak sekarang tentu asik pula ya apa yang dia rasakan. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, yang umuran 30-an, 40-an dan seterusnya, banyak yang sangat kita syukuri perkembangan ilmu. Kalau diingat 20 tahun yang lalu seperti apa perkembangan ilmu yang kita rasakan melalui media-media yang ada. Apakah itu media cetak, ya media elektronik, sekarang sangat pesat. Nah, karena ini disyukuri dan membawa harapan besar, apa itu untuk menyatukan umat dalam pengabdiannya di bumi ini, karena kita di bumi ini adalah sebagai khalifah, juga sebagai hamba Allah. Sebagai khalifah ya kita buat yang terbaik, sehingga bumi ini menjadi makmur. Elok perilaku kita hilir mudik sehingga bumi ini terlihat indah oleh peradaban manusia. Terus taat beribadah ya, dengan keyakinan yang tinggi sehingga keindahan sampai ke hati sebagai hamba Allah yang taat, menjauhi segala larangannya, menjalankan segala suruhannya. Nah, untuk itu berkembangnya manusia tambah banyak dan tambah banyak juga bagaimana menyatukannya. Nah, salah satu media adalah melalui kalender. Dulu kalender ya ada yang setahun itu 10 bulan, cukup lama, kemudian menjadi 12 bulan, tapi 12 bulannya 360 hari, sehingga bersisa 5 hari. Yang hari 5 hari itu digunakan untuk kegiatan keagamaan dengan keyakinan yang bisalah dimaklumi seperti apa ya. Akhirnya ditemukan juga bahwa setahun itu adalah 365 hari. Dari mana didapatkan? Dari pengalaman yang berulang-ulang bahwa bumi ini mengelilingi matahari dari jarak yang sangat jauh. Matahari yang dikelilingi juga amat sangat besar. Nah, karena dia jauh, bumi ini aman mengelilingi matahari. Bumi tidak terbakar karena jaraknya sampai 150 juta kilometer ya. Sehingga matahari yang begitu sangat besar terlihat kecil saja. Nah, terlihat kecil menguntungkan, kita bisa disatukan jadwal salat. Ini yang kita nikmati sudah ratusan tahun tentunya, dengan keberadaan posisi matahari teraturlah jadwal salat kita. Misalnya terbit fajar ya subuh, terbit matahari habis waktu subuh disebut dengan syuruk, yang waktu syuruk itu terlarang untuk salat. Nanti matahari begitu tengah hari lewat sedikit ya disebut matahari sudah tergelincir,
masuklah waktu zuhur, sampai misalnya matahari terbenam, maghrib. Sekiranya matahari itu besar, sebesar aslinya, tentu seluruh langit jadi matahari. Bagaimana kita bisa menentukan jadwal salat? Nah, matahari inilah yang dikelilingi oleh bumi. Bumi ini berputar dari barat ke timur. Terlihatlah matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Nah, begitu bumi sudah mengelilingi matahari memakai waktu 365 hari, itulah setahun Masehi atau setahun Syamsiah. Ini yang kita nikmati. Alhamdulillah, dengan peradaban yang begitu maju terus, kita sudah nikmati kalender Masehi ini. Satu hari, satu tanggal seluruh dunia. Hanya yang membedakan batas, garis batas internasional atau belahan bumi siang dan malamnya. Itu yang membedakan. Misalnya 1 Januari di Sumatera Barat, ya 1 Januari Australia, Amerika, Arab Saudi, begitu yang kita nikmati. Nah, bagaimana dengan kalender Islam Hijriah global tunggal yang dimaksud? Kita menyadari bertahun-tahun untuk bersatu Ramadan saja itu belum pernah terwujud. Misalnya di Indonesia, jangankan di Indonesia, satu provinsi satu Ramadannya bisa 4 kali. Misalnya hari tertentu kiranya dari Tarekat Naqsabandi sudah duluan. Terus resmi juga itu beritanya, Muhammadiyah sudah menfatwakan 1 Ramadan. Ternyata berbeda pula dengan ketetapan pemerintah. Nah, pemerintah besoknya sudah 3 1 Ramadan. Begitu 1 Ramadan orang sudah berpuasa apa yang ditetapkan oleh pemerintah, malah tarekat yang lain seperti Satariyah itu baru melihat hilal. Begitu tampak baru puasa besoknya. Jadi bisa 4 kali 1 Ramadan di suatu provinsi, satu kabupaten. Bayangkan saja, pasti Allah menciptakan 1 Ramadan itu hanya 1 kali ya. Begitu juga berhari raya, perbedaannya tidak hanya 1 hari sampai 4 hari begitu ya. Begitu juga hari raya haji, bisa juga berbeda. Nah, untuk itu bagaimana langkah yang dilakukan? Alhamdulillah di Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu ya, berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid waktu itu di Pekalongan oleh Mas Mansur. Itu karyanya selalu ada ya. Misalnya Suara Muhammadiyah, majalahnya terus eksis. Soal tanya jawab sudah sampai 8, 9 dalam proses. Jurnal tentang kajian ini. Terus apalagi buku tarjih 1, 2, dan 3. Nah, ada juga setiap tahunnya kalender, baik kalender Masehi maupun kalender Hijriah. Itu baru skopnya nasional. Dan itu sudah dibuktikan untuk menyatukan se-Indonesia bagaimana satu berpuasa berhari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, kalaupun masih ada terjadi perbedaan, tapi sudah bisa dipahami bukti-bukti ilmiah apa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah itu sudah banyak yang diakui. Sehingga ada yang berkata, kami kalau soal berpuasa berhari raya ikut saja kalender Muhammadiyah. Nah, begitu ya, karena memang konsep Al-Quran begitu, bahwa perjalanan matahari dan bulan itu sudah ada hitungannya yang diungkap dalam surat Ar-Rahman misalnya. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Terus bagaimana menetapkan penanggalan itu dari tahun ke tahun? Ini pula lah yang diisyaratkan dalam surat Yunus ayat 5. Itu bisa dihisap, dihitung dengan cara pasti ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kata hisabnya jelas ya. Allah yang menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu untuk selanjutnya kalau dipahami ya. Jadi makanya di lembaga tertentu atau perusahaan, bahkan juga di lembaga pemerintah tentunya, misalnya membuat buku agenda kerja
2023, tapi sudah ada almanak 5 tahun di dalamnya. Nah, kiranya melalui hitungan itu bisa juga ditetapkan perhitungan tanggal Hijriah atau kalender Islam Hijriah. Nah, kalau selama ini skopnya nasional, idealnya ya 1 Muharram di Indonesia juga berlaku 1 Muharram di Arab Saudi, di Amerika, dan seluruh belahan bumi ini. Bagaimana caranya? Inilah yang sudah dirampungkan di Majelis Tarjih dan Tajdid. Insya Allah bulan Februari 2024 launching atau peluncuran kalender Islam global terpadu. Jadi 1 Ramadan di Indonesia, ya 1 Ramadan di Arab Saudi, 1 Ramadan di Maroko, seperti itu. Begitu juga nanti puasa Arafah 9 Zulhijjah tidak ada perbedaan karena mataharinya satu, bulannya satu, buminya juga satu. Nah, ini yang dimaksud kalender Islam global terpadu ya. Jadi dulu masih ada, misalnya kok duluan Arab Saudi berpuasa dibanding Indonesia. Di Indonesia serentak, Muhammadiyah, pemerintah, Nahdlatul Ulama, semuanya secara nasional sama berpuasanya. Kok duluan Arab Saudi? Iya, karena belum memakai kalender global Islam terpadu. Jadi nanti itu tidak ada perbedaan. Begitu juga Arab Saudi kok duluan Idul Fitrinya dibanding Indonesia, padahal Indonesia bagian barat sudah duluan 4 jam kok Arab Saudi juga. Nah, itu bahasanya adalah saat matahari terbenam mengakhiri Ramadan di Padang kiranya hilal belum wujud, maka masih puasa besoknya. 4 jam lagi matahari terbenam di Arab Saudi, ternyata hilal sudah wujud, maka berhari rayalah dia besoknya, makanya dia duluan gitu ya. Jadi itu dibahas dalam pembahasan khusus. Tapi sekarang informasinya adalah dari seminar-seminar baik tingkat nasional, lokal, regional, internasional. Misalnya kalau internasional yang sangat populer itu 2016 di Istanbul, Turki, merekomendasikan sudah saatnya umat Islam punya kalender global. Maka Muhammadiyah menyahut itu, sampailah insya Allah nanti semoga pendengar semua beserta keluarga panjang umur, sehat walafiat, dapat menikmati kalender global, kalender Islam Hijriah global tunggal gitu ya. Jadi tunggalnya bagaimana? 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. 1 Ramadannya sama seluruh dunia. Idul Fitrinya sama, begitu juga hari raya hajinya, dan itu juga 1 Muharram dan lain sebagainya. Saya kira ini yang dimaksud menyemangati atau menunggu lahirnya atau terwujudnya kalender Islam global yang kita rindukan gitu ya, sehingga tersautilah hajat orang banyak. Saya kira ini sekedar pengantar ya Rani, tentu kita butuh juga dari pendengar ada masukan ataupun pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas